Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dimohon dipimpin doanya. Kepada Rahma Aulia dipersilahkan. Izin kepada Ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan persepsi terlebih dahulu, yaitu menampilkan sebuah gambar. Apakah sudah kelihatan Ananda? Sudah. Sudah, Bu. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, dari gambar yang di layar HP Ananda semua, apakah yang terlihat dari layar HP Ananda? Pohon, Bu. Oke, pohon. Dari gambar ini kan adalah sebuah pohon. Jadi pohon ini dapat tinggi dan besar itu karena apa? Coba ada Ananda yang tahu kenapa pohon ini bisa menjadi tinggi dan besar? Adanya jaringan, Bu. Karena apa? Jaringan, Bu. Jaringan apa namanya tuh, Bu? Lupa. Kenapa kok jaringan? Ada yang tahu kenapa pohon ini bisa menjadi tinggi dan besar? Karena dia bertumbuh dan berkembang, Bu. Dan pada pohon terdapat kambium. Oh, oke, karena ada pertumbuhan dan perkembangan. Masih adakah yang lain jawabannya? Karena ada air, cahaya. Karena ada air. Oke, Ibu alihkan pertanyaannya. Bagian dari struktur makhluk hidup, struktur paling terkecil makhluk hidup itu disebut apa? Sel. Sel. Ya, benar, sel. Nah, sel inilah yang menjadikan tumbuhan ini menjadi besar dan tinggi. Karena apa? Sel pada tumbuhan ini nantinya itu akan terus membelah dan membentuk suatu struktur sehingga tumbuhan ini menjadi besar dan tinggi. Kemudian Ibu bertanya lagi, kumpulan dari beberapa sel ini apa? Gabungan dari beberapa sel ini disebut apa? Jaringan. Nah, sesuai pada materi kita hari ini, yaitu tentang jaringan pada tumbuhan. Karena nantinya sel-sel pada tumbuhan ini akan membentuk struktur dan fungsi yang sama, yaitu membentuk suatu jaringan. Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Karena kita masih dalam pandemi, makanya Ibu akan menampilkan PPT, media pembelajaran kita yaitu melalui PPT. Oke, seperti yang Ibu sebutkan tadi, materi kita yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada materi jaringan tumbuhan ini nanti kita akan membahas yaitu
ada 2 penyusun jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Dan pertemuan yang kedua itu nanti kita akan membahas totipotensi dari tumbuhan. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari jaringan tumbuhan. Sebagaimana Ibu sebutkan tadi, di mana jaringan tumbuhan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, di mana sel-sel ini nanti akan membentuk suatu struktur dan fungsi yang sama. Kemudian pada tumbuhan, jaringan ini terbagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama kita akan membahas yaitu jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini merupakan sekelompok sel yang tetap berada pada fase pembelahan. Jaringan meristem ini berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk meristem apikal itu terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta ujung akarnya. Kemudian untuk meristem interkalar itu terdapat di antara jaringan dewasa, di mana contoh meristem interkalar ini adalah pada pangkal ruas tumbuhan, atau contohnya itu terdapat pada famili rumput-rumputan. Kemudian yaitu meristem lateral itu terletak di sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu pada Cambium gabus. Nah, seperti ini contoh dari meristem apikal, yaitu terletak di ujung pucuk, dan meristem lateral. Masih terdengar Ananda semua? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, berdasarkan asal-usulnya, meristem itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu meristem primer, di mana meristem primer ini adalah sel-selnya itu berkembang dari sel embrionik, atau disebut dengan meristem apikal. Kemudian yang kedua yaitu meristem sekunder, di mana selnya itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas yaitu jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat-sifat dari jaringan dewasa ini yaitu yang pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif besar, mempunyai vakuola besar, dan sel-selnya itu kadang-kadang kemudian selnya itu kadang-kadang telah mati, dan selnya itu telah mengalami penebalan. Kemudian di antara sel-selnya itu dijumpai ruang antar sel. Oke, sekian materi dari Ibu dulu. Untuk selanjutnya, Ananda dipersilakan untuk menjawab LKPD yang telah Ibu bagikan di grup. Tolong Ananda semuanya dibuat tugasnya per kelompok dengan pembagian kelompok yang akan Ibu sebutkan. Kelompok 1 yaitu Zakia, Dea, dan Salsa. Kemudian kelompok 2, Sarada Devi dengan Anissa Septi, kemudian Ulia. Kelompok 3 yaitu Putri Septi dengan Yunita Fitri M, kemudian Tasya. Dan kelompok 4 yaitu Getri, Sandra, Lucy, dan Nia. Silakan Ananda semua dikerjakan tugasnya yang telah Ibu share di grup. Bagaimana Ananda? Sudah ada yang mendownload tugas dari Ibu?
Bagaimana Ananda? Apakah ada kendala dalam mengerjakan tugasnya? Bagi yang tidak paham, silakan bertanya ke Ibu. Untuk kelompok 1, tadi ketuanya Dea Aziza ya. Dea Aziza masih ada di Zoom? Masih, Bu. Kemudian untuk kelompok 2, ketuanya Anissa Septia Zahra ya. Baik, Bu. Untuk kelompok 3, nanti Putri Septi yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Dan untuk kelompok 4, yang akan menyampaikan yaitu Getri Yulanda. Baik, Bu. Bagaimana Ananda? Apakah sudah siap? Apa ada kendala dalam mengerjakan soalnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ibu tunggu ya 5 menit lagi. Baik, Bu. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. Baiklah, untuk kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Tadi untuk kelompok 1, siapa yang akan membacakannya? Oh, kalau tidak salah, Dea Aziza ya. Saya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1 dengan perwakilan Dea Aziza untuk membacakan hasil diskusinya. Nomor berapa ya, Bu? Mulai dari yang pertama, jaringan meristem. Baik, Bu. Yang pertama itu ada jaringan meristem dengan ciri-ciri selnya itu berukuran kecil. Lalu selnya terdiri dari sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuolanya berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Kemudian untuk fungsinya, sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivatif atau turunan. Lanjut, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah Ya, dilanjut? Ya, lanjut. Silakan Dea, lanjut. Kemudian untuk jaringan yang kedua, itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu ciri-cirinya memiliki susunan sel yang rapat dan tidak ada ruang antar selnya. Kemudian selnya terdiri dari sel-sel hidup. Dinding selnya beragam bergantung dari posisi dan jenis tumbuhan. Kemudian protoplasmanya hidup, mengandung kristal garam, getah, kristal silika, dan minyak. Kemudian memiliki vakuola yang besar, yang berisi antosianin. Yang keenam, tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Yang ketujuh, mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis seperti stoma, filamen, trikomata atau rambut, sel kersik atau sel silika, spina atau duri, dan sel kipas. Kemudian untuk fungsinya, yang pertama membatasi penguapan, kemudian penyerapan dan penyimpanan air, yang ketiga penyokongan mekanik. Kemudian yang ketiga, jaringan parenkim.
Karakteristiknya terdiri dari sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. Berbentuk segi 6, letak inti selnya mendekati dasar sel. Memiliki banyak vakuola, bersifat embrional dan meristematik, dan mempunyai ruang antar sel. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan jaringan penyokong. Yang keempat yaitu jaringan klorenkim. Ciri-cirinya memiliki struktur tebal dan kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat di batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan di bagian sudut. Penebalan tersebut berupa selulosa. Umumnya berkelompok membentuk silinder. Fungsinya menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, dan memperkuat jaringan parenkim. Yang kelima, jaringan sklerenkim. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya, Dea. Benar ya apa yang disampaikan oleh Dea tadi. Kemudian Ibu akan melihat jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Tadi kelompok 2 Anissa yang akan menjelaskan, Bu. Oh ya, oke, Sarada. Baik, Bu. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan jawaban pertanyaan dari selanjutnya. Yang kelima yaitu sklerenkim. Ciri-cirinya yaitu mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel, penebalan yang berupa lignin, berupa sel mati, pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terletak pada perisikel korteks dan di antara silem dan floem. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel, lalu sebagai alat penyokong. Selanjutnya yaitu silem. Silem ini tersusun atas trakea, pembuluh silem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu, yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Siapa tadi yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu, Putri. Putri Septi, silakan. Selanjutnya itu floem. Karakteristiknya itu tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Yang mana floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sekian, Bu. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir. Siapa tadi yang akan menyampaikan untuk kelompok 4? Oh, Getri Yulanda ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Getri, Bu. Oke, silakan Getri, perwakilan dari kelompok 4. Yang nomor 4, Bu. Ya. Oke, perwakilan dari kelompok 4 yaitu tentang kolorekem, yang mana karakteristiknya yaitu memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi, terdapat pada batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya, terus penebalan berupa selulosa, dan pada umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Dan fungsinya yaitu menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, melindungi berkas pengangkut, memperkuat jaringan parenkim. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4.
Semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Ibu rasa jawabannya sudah bagus ya. Kemudian pada hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Terlebih dahulu dari Ananda semua, apakah ada yang kurang mengerti atau bagaimana? Atau Ibu akan bertanya kembali untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tolong dijelaskan kembali apa pengertian dari jaringan tumbuhan. Coba Sarada Devi. Tidak ada yang tahu? Bu, menurut saya jaringan tumbuhan merupakan kumpulan dari sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Ya, benar sekali Iya, ya. Bu. Dea Aziza tadi kan? Iya, Bu. Benarkah, Bu? Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Dea tadi, di mana jaringan tumbuhan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, di mana sel ini nanti akan membentuk suatu fungsi, kemudian struktur, di mana fungsinya itu sel ini nanti akan menjalankan fungsi yang sama, sehingga terbentuklah namanya jaringan. Kemudian jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut dan jaringan pelindung. Oke, sekian dari Ibu untuk hari ini. Untuk tugasnya silakan Anda kerjakan LKPD selanjutnya yang Ibu kirimkan lewat grup, dan Ibu harap dikumpulkan sebelum mata pelajaran kita berlangsung. Untuk hari ini Ibu cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda semua telah mengikuti Zoom ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Ananda.